Oke, kita mulai ya. Perhatikan matrik frekuensi dan dampak yang sudah kalian bentuk. Jadi di matriks frekuensi ini kan ada tabel 1 sampai 5. Kemudian ada di pengaruhnya, di dampaknya juga 1 sampai 5. Nanti kita akan memindahkan ini, yang tabel-tabel ini, ke dalam Excel. Ya, kita akan pindahkan dia ke dalam Excel. Ini Excel kosongnya. Ya, ini Excel kosong ya. Nanti kita akan pindahkan dia ke sini. Baik, kita akan contoh hitung ya, contoh contoh hitung. Misalkan ini A1. A1 ini berada di 2 kali 2 ya. Berarti di 2 kali 2. A1. Oke, kita pindahkan di sini 2 kali 2 kali 2. Berarti di sini A1. Oke. Begitu juga ya. A2 itu 22. A2 itu 22. Berarti A1, A2 ya. Sudah, misalkan lagi ya. Ini A3. A3 itu 1 1 ya. A3 1 1. Berarti di sini A3. Oke. Kita lihat lagi. Nah, A4. A4 ini berada di posisi 4 kali 4 ya, 4 kali 4. 4 kali 4. Berarti di sini A4. Oke. Kemudian A5 nih. A5 ini frekuensinya 3 ya. Dampaknya 5. Frekuensinya 3, dampaknya 5. Frekuensinya 3, dampaknya 5. Berarti di sini. Oke, ya. Coba kita cari yang 55 yang kritis. Yang kritis kita cari ya. Kayaknya nggak ada yang kritis ya. Yang ada 44, 55 tidak ada. Cari yang 5 ini ada 5 tapi 52 ya. 52. Coba ini, oh ini ada 54 ya. D4, 54. D4. 54. Oh ya, ini ya, D4. Berarti kalau sudah dimasukkan ke dalam Excel ini semua, ya, teman-teman ini langkah selanjutnya adalah melis critical resiko yang kritis. Mana yang resiko yang kritis? Nah, kita akan lihat teorinya ya. Kita lihat teorinya. Ini namanya probability impact matrix, ya kan? Kita mau melihat posisi yang kritis-kritis. Dia dikatakan kritis berarti pada posisi warna yang merah. Ya, yang merah ini sebenarnya yang orange dan merah ini adalah critical. Ya, ini critical nih. Berarti nanti tujuannya D4 ini harus digeser dia ke sini ya, ke warna hijau ini. Nah, setelah kalian buat pengolahan datanya seperti ini, kemudian kalian buat mitigasinya. Mana mitigasi yang dicari? Yang berada di kolom oranye dan merah ya. Oranye dan merah itu wajib ada mitigasi risikonya. Kalian dapat dari mana nanti mitigasi risikonya? Yang pertama itu kan kalian dapat dari hasil wawancara kemarin. Ya, kalian dapat dari wawancara kemarin kan? Yang kedua, kalian bisa cari dari jurnal. Nanti cari jurnal. Memitigasi tumpahan gitu ya. Mungkin ada di jurnal yang berhubungan lanjut. Oke? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sekarang kita perhatikan laporannya ya, draft laporannya. Jadi yang sudah sudah mengolah data tadi, langsung buat laporannya. Draft laporannya ini ya, judul, abstraksi, daftar isi, pendahuluan, latar belakang masalah, kalian angkat masalah kalian masing-masing, rumusan masalahnya juga.
manfaat kegiatannya adalah untuk mendapatkan ini ya, risiko-risiko di bidang produk tersebut. Nah, indikasinya kalian buat, pembahasannya, profil tempat usahanya dibuat, kemudian landasan teorinya yang saya minta di pertemuan 11 dan 12 itu dimasukkan di sini ya. Landasan teori dan ini ya, latar belakang masalah, rumusan masalah, dan landasan teori dimasukkan ke situ semua. Nah, pembahasan itulah yang kita bahas tadi. Yang kita hitung tadi itu masuk ke dalam pembahasan. Oke, setelah itu nanti kalian mendapatkan kesimpulan. Oke, selesai. Laporannya bentuknya seperti itu. Oke, ada yang ingin dipertanyakan, disilakan. Di resiko itu, dia dikatakan berpengaruh, ya, ada frekuensinya, berarti di dalam 1 tahun itu, dia pernah bermasalah dengan izin atau tidak. Jadi nggak terlalu penting sebenarnya dia punya izin atau enggak. Yang penting itu, dia pernah bermasalah atau enggak. Kalau ternyata dia tidak punya masalah, ya kan, tidak pernah dipermasalahkan izinnya dalam 1 tahun, dalam jangka 2 tahun, maka frekuensinya kita kasih 1. Ya. Kemudian kita tanya sama dia, menurut dia izin itu penting nggak? Kalau menurut dia tidak penting, ya oke lah kita buat 1. Tapi kalau menurut dia penting, kita nggak peduli dia punya atau enggak, maka kita kasih dia 5. Begitu dia proses ngisinya. Ngisi kuesioner itu. Nah, nanti teman-teman bisa bantu analisis, ya kan? Dianalisis dia khusus untuk legalitas itu, apakah sebenarnya dia sudah punya atau enggak. Ya kan? Nanti kita bisa lihat. Ternyata mungkin hasilnya dari 1 kelas ada 5 kelompok. Dari 5 kelompok ini masing-masing usaha itu yang baik dia punya izin ataupun tidak punya izin, ternyata memang tak pernah dia bermasalah. Ya kan? Itu nanti temuannya. Tapi itu nanti laporan kelas. Nah, nanti laporan kelas itu nanti saya yang bantu ininya kan, merapikannya. Oke, saya hanya mengingatkan lagi ya, pada saat pengisian itu merupakan kejadian yang sudah lampau. Semua itu kejadian yang sudah lampau, baik itu frekuensi ataupun dampak. Makanya hitungannya itu jelas sebenarnya. Frekuensi itu berarti ada berapa kali kejadian. Sedangkan dampak itu hubungannya dengan berapa jumlah persentase terhadap modal. Ya. Di dalam kuesioner itu, sebentar ya, kita buka ya kuesionernya. Oke, di kuesioner ini, baik dia frekuensi ataupun dampak, ya, ini ada berhubungan dengan kegiatan masa lampau. Misalkan sangat jarang ini dalam 2 tahun itu hanya sekali terjadi atau bahkan tidak pernah. Tidak berpengaruh itu berarti tidak ada biaya. Sangat tinggi itu berarti lebih dari 20% dari modal. Ini modal ya, 20% ini modal. Misalkan usahanya Hasbi ini modal dia 3 juta berarti kan. Ketika dia tidak punya legalitas, dia bisa rugi 1 juta misalkan. 1 juta dibagi 3 juta berarti 30% kan. Berarti berdampak sangat tinggi. Gitu ya. Cara apa namanya menafsirkan kuesioner ini. Makanya saya anjurkan yang mengisi kuesioner itu teman-teman, mereka itu diwawancarai saja. Karena nanti kalau dikasih kuesioner malah bingung nanti ya kan.